Assalamualaikum Mamang-mamang, balik lagi di Mamang Thomas Channel. Indonesia sangat darurat dalam hal perkomedian. Sebagai contoh, sebelum tahun 2014 atau 2015, kita disuguhi di televisi berbagai acara program komedi seperti Opera Panjapa ataupun ini talk show atau program komedi lainnya. Dan dulu ada Extravaganza, ada Bajai Bajuri, ada Suami-suami takut istri, dan acara lainnya. Sekarang acara di televisi tersebut sudah perlahan-lahan menghilang. Hanya menyisakan yang memang tahu adalah Lapor Pak atau Takpot gitu ya di Net TV. Tetapi berapa banyak orang yang menonton itu? Sedikit sekali dibandingkan era kejayaan komedi pada tahun sebelum tahun 2014-2015. Apakah akan berdampak atau berpengaruh kepada masyarakat kita? Mari kita mulai videonya tanpa opening-opening. Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari bercengkrama dengan teman kita, pasti tidak akan lepas dari yang namanya perbicaraan, dan perbicaraan itu ada yang serius dan ada yang mengandung unsur komedi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sangat kehilangan topik pembicaraan atau cara-cara berbicara dalam unsur komedi. Kenapa? Mungkin ada kaitannya terhadap menurunnya minat masyarakat atau tidak adanya acara perkomedian di Indonesia. Maka dari itu, banyak keseriusan-keseriusan atau ketegangan-ketegangan saat kita melakukan pembicaraan saat bersama teman-teman kita, karena kurangnya inspirasi atau kurangnya minat kita dan juga televisi terhadap acara komedi yang menginspirasi masyarakat Indonesia untuk melakukan hal-hal yang berbau komedi. Sekarang kenapa acara komedi itu turun ataupun tidak ada yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia? Pertama, karena adanya media sosial. Yang kita tahu di tahun 2014, 15, 16 itu adalah masa transisi di mana televisi kalah saing dengan media sosial. Dan di media sosial itu sampai sekarang pun banyak komedi-komedi. Ada meme, ada stand up komedi, dan ada berbagai macam komedi, sketsa komedi ya. Tetapi komedi itu sangat berhubungan dengan minat apa yang kita tonton. Misalnya komedi tentang bola, atau komedi tentang perusahaan, atau komedi tentang negara gitu. Jadi berbagai macam minat itu disebar. Minat komedi itu dibagi menjadi beberapa macam komedi yang secara tidak langsung akan menimbulkan perbedaan cara berkomedi di masyarakat. Sebagai contoh, si A berminat di komedi sepak bola dan si B berminat di komedi politik, dan si A si B tidak tahu apa minat komedi masing-masing karena keseriusan dalam hal berbicara. Jadi si A dan si B yang harusnya bisa berkomedi, tapi dengan misal si A mengajukan minat komedi bola tapi tidak nyambung dengan si B yang menyukai komedi politik, itu wajar-wajar saja karena di modern ini minat komedi itu dibagi-bagi oleh media sosial. Jadi apa solusi dari jangan dulu ke solusi, apa dampak dari kurangnya komedi dalam bermasyarakat di Republik Indonesia? Pertama, banyak keseriusan, banyak ketegangan yang disebabkan karena hilangnya komedi di Indonesia. Bahkan
masalah yang sepele pun karena dibawa serius dan tegang bisa menjadi besar seperti itu. Maka dalam beberapa tahun terakhir masalah-masalah di Indonesia itu sangat banyak karena berhubungan dengan masyarakatnya yang sangat tidak kompak dalam hal berkomedi. Jadi Mamang akan mengasih solusi tentang bagaimana cara biar penduduk kita, masyarakat kita bahagia dengan komedi. Yakni pertama, sangat susah karena era media sosial. Walaupun ada sebuah proyek besar yang yang mencari bakat-bakat sampai ke pelosok negeri tentang bakat-bakat komedian yang bagus, belum tentu itu juga akan berhasil karena masyarakat ini sudah terlalu berkegantungan kepada media sosial. Jadi semoga saja ada sebuah penelitian, ada sebuah riset dari ilmuwan-ilmuwan kita tentang bagaimana cara meningkatkan komedi, dan semoga saja pesan saya kepada Bang Komeng, dia bisa menyalurkan sebagai seorang komedian, dia bisa di pemerintahan bisa mendapatkan sebuah gagasan yang bisa menaikkan perkomedian Indonesia agar dalam hal komedi itu bisa mencegah beberapa masalah yang ada di Indonesia. Jadi mari kita berkomedi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.